jadwal. Oke. Untuk jadwal, ini adalah jadwal merupakan data rincian waktu kegiatan yang direncanakan. Ini adalah contoh-contoh dari jadwal. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman lihat gambar 1.4 schedule produksi. Jadi ada di situ bulan Maret, minggunya ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Kemudian di situ ada keterangan tentang kegiatannya, jumlah pekerjaan dan kapasitas bulanan, semacam itu. Oke, jadi minggu pertama memproduksi berapa, minggu kedua berapa, semacam itu, terjadwal. Di sini contohnya jadwal. Kemudian ada rencana lainnya. Rencana lain, misalnya di situ kan dalam suatu perusahaan atau organisasi terdapat berbagai macam bidang. Nah, di situ mereka mempunyai masing-masing anggaran, mereka mempunyai masing-masing biaya yang harus dikeluarkan. Jadi anggaran lainnya itu tergantung pada bidang-bidang tersebut. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau begitu. Mbak Yunita? Oh, iya ya. Oke. Sebentar. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan. Yang bagian C adalah definisi penganggaran perusahaan. Penganggaran adalah proses menyusun rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Kegiatannya ini bisa berupa penjualan, produksi, investasi, pendanaan. Penganggaran merupakan sistem karena saling terkait. Oke. Sekarang ada penganggaran ini ada di badan usaha dan perusahaan. Apa sih badan usaha? Badan usaha adalah organisasi yang kegiatannya bertujuan mencari laba. Sedangkan perusahaan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha. Ini badan usaha dikelompokkan menjadi beberapa di sini. Misalnya BUMN, Perum atau Persero, kemudian BUMD, ada juga badan usaha milik swasta BUMS, dan badan usaha lainnya. Ada yang bisa kasih contoh badan usaha milik negara BUMN itu apa aja? Contohnya? Apalagi? Ada yang tahu?
Kalau perusahaan negara umum, ya betul. Kalau Persero, kalau Perum, oke. Nanti dicari-cari ya teman-teman contoh-contohnya. Kalau misalnya Bank DKI atau Bank Jatim masuk yang mana? Yap, masuk badan usaha milik daerah. Oke, sip. Oke, kemudian ada perusahaan dikelompokkan menjadi 5 jenis. Misalnya perusahaan industri, perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan agraris, dan perusahaan ekstraktif. Ini ada yang ditanyakan dari kelompok atau jenis perusahaan? Sudah paham ya? Kalau industri apa, kalau dagang apa, jasa apa? Ada yang ditanyakan? Keterangannya ada di modul. Kalau perusahaan industri mengelola suatu benda menjadi produk. Koperasi koperasi sebentar. Koperasi sepertinya bukan badan usaha swasta ya. Teman-teman ada yang tahu kalau koperasi apa? Dia masuk badan usaha yang mana? Ada yang tahu? Coba nanti saya cek lagi. Oke. Minggu depan tolong saya diingatkan untuk mencari koperasi. Oke? Saya yakin, tidak yakin soalnya kalau sekarang. Mohon maaf. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Nanti saya buka-buka lagi mengenai koperasi. Iya. Misalnya seperti rumah sakit atau perusahaan BUMN juga mereka di dalamnya kadang ada koperasinya macam itu. Tapi kemungkinan koperasi di situ dia masuk dalam perusahaan. Jadi masuk badan usahanya mungkin tergabung dalam badan usaha, misalnya BUMN-nya atau BUMD-nya, macam itu. Oke. Oke. Nah, sekarang hubungan penganggaran perusahaan dengan bidang ilmu lainnya. Yang pertama, kita hubungkan penganggaran dengan akuntansi. Akuntansi digunakan untuk